Bagaimana jika selama ini kita salah paham tentang meditasi? Bagaimana jika apa yang kita anggap sekadar teknik relaksasi, menutup mata, mengatur nafas, menenangkan pikiran, sebenarnya adalah gerbang. Bukan gerbang imajiner, tapi pintu halus menuju lapisan realitas yang jarang disentuh manusia modern. Dimensi yang tidak tercatat dalam buku pelajaran, tidak dibahas di ruang kelas, dan seringkali disederhanakan atau sengaja disamarkan. Bayangkan ini, di tengah dunia yang bising, ketika pikiranmu akhirnya diam, bukan tertidur, bukan melayang, melainkan sadar sepenuhnya. Pada momen itulah, sesuatu mulai berubah. Waktu terasa melambat, batas antara aku dan yang diamati mulai kabur, dan muncul satu pertanyaan mengganggu. Apakah kesadaran kita selama ini hanya permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Banyak orang mengira meditasi hanyalah alat untuk mengurangi stres. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi sangat tidak lengkap. Seperti mengatakan lautan hanyalah genangan air asin. Padahal di bawah permukaannya ada arus tak terlihat, tekanan ekstrim, dan kehidupan yang tak pernah tersentuh cahaya. Sejak ribuan tahun lalu, para penjaga pengetahuan, para filsuf sunyi, pertapa, dan pencari kebenaran memahami bahwa keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah medium, sebuah frekuensi, dan meditasi adalah cara menyetel diri agar selaras dengannya. Namun seiring waktu, pengetahuan ini terpotong, disederhanakan, bahkan dicurigai. Yang tersisa hanyalah versi aman, versi jinak, versi yang tidak mengganggu tatanan. Video ini bukan tentang mengajakmu percaya pada sesuatu secara membabi buta. Ini tentang mengingat, tentang menyusun kembali keping-kepingan yang tercecer antara kesadaran, realitas, dan potensi manusia yang jarang dibicarakan. Kita akan menyibak mengapa meditasi pernah dianggap berbahaya, mengapa ia dilatih dengan disiplin ketat, dan mengapa hingga hari ini makna terdalamnya jarang dijelaskan secara utuh. Jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata, maka mungkin bukan kamu yang aneh. Mungkin kamu hanya belum membuka pintu itu. Dan pertanyaannya sekarang adalah bukan apakah meditasi lebih dari sekadar relaksasi. Pertanyaannya adalah, siapkah kamu mengetahui apa yang sebenarnya ia buka? Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu terlibat langsung. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Mari kita lihat sejauh mana pesan ini mengalir. Dari kota kecil yang sunyi hingga pusat-pusat peradaban modern. Karena pengetahuan seperti ini tidak mengenal jarak, ia hanya menunggu kesadaran yang siap menerimanya. Sekarang, mari kita mundur jauh ke belakang, ke masa ketika manusia belum terputus dari keheningan. Di hampir semua peradaban kuno, meditasi tidak pernah dianggap sekadar teknik menenangkan diri. Di Mesir kuno, para pendeta masuk ke ruang gelap piramida untuk mendengar suara yang tak bersuara. Di lembah Indus dan wilayah timur, meditasi dipahami sebagai jalan untuk mengenali hakikat diri, bukan menciptakan pelarian dari dunia. Bahkan dalam tradisi filsafat Yunani awal, keheningan batin dianggap sebagai syarat untuk menerima logos, kebenaran yang tidak datang dari luar, melainkan muncul dari dalam kesadaran itu sendiri. Menariknya, para pencari ini sepakat pada satu hal. Realitas tidak sesederhana yang terlihat oleh panca indera. Meditasi dalam konteks ini adalah alat penyelarasan, seperti menyetel alat musik agar selaras dengan nada semesta. Ketika pikiran kacau, realitas tampak terpecah. Namun ketika pikiran hening, sesuatu yang lebih utuh mulai terungkap. Para filsuf kuno menyebutnya dengan banyak nama. Hakikat, sumber, cahaya batin. Nama berbeda, pengalaman serupa. Namun seiring waktu, dunia berubah. Peradaban tumbuh, sistem kekuasaan terbentuk, dan pengetahuan mulai diklasifikasikan. Mana yang aman untuk massa dan mana yang hanya untuk kalangan tertentu. Meditasi yang mendalam, yang mengubah cara manusia memandang diri dan realitas, tidak lagi diajarkan secara terbuka.
Ia dibungkus simbol, disamarkan sebagai ritual, atau direduksi menjadi praktik moral semata. Mengapa? Karena manusia yang benar-benar sadar sulit dikendalikan. Manusia yang mengenal dirinya dengan jernih tidak mudah ditakut-takuti. Dan manusia yang menyentuh keheningan sejati akan bertanya, bukan hanya mengikuti. Disinilah meditasi mulai disalahpahami. Ia dianggap aneh, tidak praktis, bahkan berbahaya. Padahal yang berbahaya bukanlah meditasinya, melainkan kesadaran yang lahir darinya. Kesadaran yang membuat seseorang tidak lagi melihat dunia hanya sebagai kompetisi, ilusi sosial, atau perlombaan tanpa akhir. Pengetahuan ini tidak sepenuhnya hilang. Ia bertahan, berpindah dari satu generasi ke generasi lain dalam bentuk simbol, ajaran tersembunyi, dan disiplin batin yang ketat. Bukan karena ingin merahasiakan, tetapi karena tidak semua orang siap. Seperti cahaya yang terlalu terang bagi mata yang belum terbiasa. Hari ini, meditasi kembali populer, tapi seringkali hanya di permukaannya. Dijual sebagai gaya hidup, aplikasi 5 menit, atau teknik produktivitas. Tidak salah, namun lagi-lagi itu baru lapisan terluar. Karena di balik sejarah panjang ini tersimpan satu pemahaman mendalam. Meditasi bukanlah upaya melarikan diri dari dunia. Ia adalah cara melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa kabut, tanpa ilusi. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka lapisan itu. Perlahan. Karena seperti semua pengetahuan kuno, yang tergesa-gesa justru akan tersesat. Sebelum kita masuk lebih dalam, lakukan satu hal sederhana. Jika memungkinkan, turunkan volume dunia di sekitarmu. Duduklah dengan nyaman, tidak perlu menutup mata. Cukup biarkan pandanganmu rileks. Dan apapun yang terjadi setelah ini, tetaplah menonton dengan tenang. Tidak perlu menganalisis terlalu cepat. Biarkan kata-kata ini melewati pikiranmu, lalu turun perlahan ke kesadaran yang lebih dalam. Tarik napas perlahan, dan hembuskan. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar informasi, melainkan pengalaman yang mulai aktif saat dipahami. Banyak orang gagal memahami meditasi karena mereka mengira pikiran harus dihentikan. Padahal pikiran tidak perlu dilawan. Pikiran hanya perlu diamati. Bayangkan pikiranmu seperti permukaan danau. Selama angin bertiup kencang, air akan beriak dan memantulkan bayangan yang terdistorsi. Namun ketika angin meredah, danau tidak hilang. Ia justru menjadi cermin. Meditasi adalah proses meredakan angin itu. Pada tahap awal, yang berubah bukan dunia luar, melainkan posisi kesadaranmu. Kamu tidak lagi sepenuhnya tenggelam dalam pikiran. Ada jarak, ada ruang, dan di ruang itulah sesuatu yang jarang disadari manusia modern mulai muncul. Kesadaran sebagai pengamat. Ini penting, karena selama ini kebanyakan manusia hidup di dalam pikiran mereka, bukan bersama pikiran mereka. Ketika kamu bermeditasi, perlahan kamu menyadari bahwa pikiran datang dan pergi. Tetapi yang menyadari pikiran itu tetap ada, stabil, hening, tidak terpengaruh. Dalam tradisi kebijaksanaan kuno, inilah pintu pertama, bukan ke dunia lain, melainkan ke realitas yang lebih dalam dari dirimu sendiri. Sekarang perhatikan ini. Saat kesadaranmu tidak lagi sibuk bereaksi, energi tubuh mulai menata ulang dirinya. Napas menjadi ritmis, detak jantung melambat, gelombang pikiran berubah. Ilmu modern menyebutnya perubahan frekuensi otak. Tradisi kuno menyebutnya penyelarasan batin. Nama boleh berbeda, tetapi efeknya nyata. Dan di titik inilah, meditasi berhenti menjadi relaksasi. Ia menjadi alat persepsi. Bayangkan kamu selama ini hidup di ruangan dengan lampu redup. Kamu mengira itulah pencahayaan normal. Namun ketika lampu dinyalakan perlahan, kamu tidak langsung terkejut. Matamu menyesuaikan. Detil demi detil mulai terlihat. Benda-benda yang sebelumnya samar, kini memiliki bentuk. Meditasi bekerja dengan cara yang sama.
bukan menambahkan sesuatu yang baru, tetapi mengungkap apa yang sudah ada. Tetaplah tenang. Tetaplah bersama video ini. Karena pada fase ini, banyak orang mundur, bukan karena meditasi berbahaya, melainkan karena ego merasa terancam. Ketika kamu menyadari bahwa dirimu bukan pikiranmu, bukan emosimu, bukan peran sosialmu, maka pertanyaan besar muncul. Lalu siapa aku sebenarnya? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekarang. Biarkan ia menggantung, seperti pintu yang sedikit terbuka. Para pencari kuno memahami satu hal penting. Realitas memiliki lapisan. Apa yang kita lihat, dengar, dan sentuh hanyalah lapisan terluar. Ketika kesadaran mengendap ke dalam keheningan, lapisan lain mulai terasa. Bukan sebagai visual aneh, tetapi sebagai pemahaman langsung. Intuisi yang tajam, kejernihan tanpa sebab, perasaan mengetahui tanpa proses berpikir. Dan disinilah banyak mitos lahir. Ada yang menyebutnya dimensi lain, ada yang menyebutnya alam batin. Namun sebenarnya itu adalah realitas yang sama, dilihat dari tingkat kesadaran yang berbeda. Jika kamu masih menonton sampai titik ini, itu bukan kebetulan. Tubuhmu mungkin rileks, pikiranmu mungkin lebih pelan, dan tanpa kamu sadari, kamu sedang melakukan satu bentuk meditasi ringan, hanya dengan menyimak secara sadar. Jangan berhenti sekarang, karena apa yang baru kita sentuh hanyalah gerbang pertama. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih dalam, tempat paradoks muncul, mitos runtuh, dan pemahaman tentang dimensi rahasia mulai menemukan bentuknya. Tetaplah tenang, tetaplah hadir, dan biarkan kesadaranmu melangkah lebih jauh. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin berhenti sejenak di sini. Jika apa yang sedang kita bahas ini terasa mengena, atau justru memunculkan pertanyaan di kepalamu, tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, apakah meditasi selama ini memang disalahpahami? Atau pernahkah kamu mengalami momen hening yang sulit dijelaskan dengan logika? Komentarmu bukan sekedar interaksi. Ia adalah bagian dari proses kesadaran kolektif yang sedang terbentuk di ruang ini. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ketika seseorang bertahan dalam keheningan cukup lama, muncul sebuah paradoks aneh. Semakin diam batin seseorang, semakin hidup realitas terasa. Warna menjadi lebih tajam, waktu terasa elastis, dan makna muncul bukan dari pikiran, melainkan dari kehadiran penuh. Inilah titik di mana banyak orang mulai keliru menafsirkan pengalaman meditasi. Mereka mencari cahaya, suara, atau sensasi luar biasa. Padahal inti dari meditasi tingkat dalam justru ketiadaan sensasi yang berlebihan. Bukan kosong, melainkan jernih. Seperti langit malam tanpa awan, bukan karena tidak ada apa-apa, tetapi karena segalanya berada pada tempatnya. Tradisi kebijaksanaan kuno menggambarkan ini sebagai melihat tanpa mata dan mendengar tanpa telinga. Bukan berarti indera fisik mati, tetapi kesadaran tidak lagi bergantung sepenuhnya pada indera. Disinilah konsep dimensi rahasia sering disalahpahami sebagai tempat lain, dunia lain, atau alam asing. Padahal dimensi itu bukan soal lokasi, melainkan kedalaman persepsi. Bayangkan radio tua. Satu ruangan bisa dipenuhi banyak siaran sekaligus, tetapi kamu hanya mendengar satu frekuensi yang sedang disetel. Realitas bekerja dengan cara serupa. Meditasi bukan menciptakan frekuensi baru, tetapi menyetel ulang kesadaran agar mampu menangkap lapisan yang sebelumnya terabaikan. Namun, disinilah mitos berbahaya muncul. Ada yang mengira meditasi adalah pelarian dari dunia. Ada yang takut kehilangan diri. Ada pula yang menganggapnya bertentangan dengan akal sehat. Semua ini muncul karena satu kesalahpahaman besar, mengira keheningan adalah kehampaan. Padahal justru sebaliknya, keheningan adalah fondasi. Ketika batin hening, ego tidak lenyap, ia hanya berhenti mendominasi. Kamu tetap menjadi dirimu, tetapi tidak lagi dikendalikan oleh dorongan, ketakutan, atau identitas semu. Dan inilah yang jarang dibicarakan. Meditasi yang benar tidak membuatmu menjauh dari kehidupan. Ia membuatmu hadir sepenuhnya di dalamnya. Menariknya, pada tahap ini, banyak orang mulai mengalami perubahan halus. Keputusan menjadi lebih jernih, reaksi emosional melambat,
Intuisi menguat, bukan karena mendapatkan kekuatan mistis, tetapi karena kebisingan internal berkurang. Ketika kabut hilang, jalan selalu terlihat. Jika kamu merasa pembahasan ini berbeda dari konten meditasi yang biasa kamu temui, tuliskan juga itu di komentar. Aku ingin tahu, bagian mana yang paling membuatmu berpikir ulang? Apakah tentang kesadaran sebagai pengamat, tentang lapisan realitas, atau tentang mitos meditasi itu sendiri? Karena diskusi ini tidak berhenti di video, ia berlanjut di kesadaran masing-masing. Dan sekarang, kita mendekati bagian yang paling penting. Bagian yang sering dilewati, bagian yang menentukan apakah pengetahuan ini hanya akan menjadi tontonan atau benar-benar mengubah cara kamu menjalani hidup. Di bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini, bukan sebagai teori, bukan sebagai konsep tinggi, tetapi sebagai praktik nyata yang bisa kamu bawa ke kehidupan sehari-hari, tanpa harus meninggalkan dunia, tanpa menjadi orang lain. Tetap bersama video ini, dan jika kamu merasa topik ini layak didengar lebih banyak orang, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang, pertanyaannya sederhana, namun menentukan. Apa gunanya semua ini jika tidak bisa diterapkan dalam hidup nyata? Karena pengetahuan sejati dalam tradisi kebijaksanaan manapun tidak pernah berhenti di pemahaman. Ia harus mengubah cara hadir, cara melihat, dan cara bertindak. Dan justru disinilah meditasi menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Langkah pertama bukanlah duduk berjam-jam atau mengejar pengalaman luar biasa. Langkah pertama adalah niat untuk sadar. Setiap hari, luangkan 1 momen, bahkan 1 menit, di mana kamu berhenti sejenak. Bukan berhenti dari aktivitas, tetapi berhenti dari reaksi. Saat emosi muncul, jangan langsung diikuti. Saat pikiran berisik, jangan dilawan. Amati. Ini tampak sederhana, tapi efeknya mendalam. Karena ketika kamu tidak lagi bereaksi otomatis, kamu mengambil kembali kendali batin. Kamu mulai menyadari jeda kecil antara rangsangan dan respons. Dan di jeda itulah kebebasan lahir. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun, tetapi kebebasan untuk memilih dengan sadar. Dalam praktik sehari-hari, meditasi tidak selalu berarti duduk diam. Ia bisa hadir saat kamu berjalan, bekerja, bahkan berbicara. Kuncinya 1. Kehadiran penuh. Saat kamu makan, benar-benar makan. Saat kamu mendengar, benar-benar mendengar. Tanpa pikiran melompat ke masa lalu atau masa depan. Tradisi kuno menyebut ini sebagai hidup dalam kesadaran saat ini. Hambatan terbesar biasanya bukan waktu, melainkan ekspektasi. Banyak orang berhenti karena merasa tidak merasakan apa-apa. Padahal meditasi bukan tentang merasakan sesuatu yang baru, tetapi menyadari apa yang selama ini tertutup. Seperti membersihkan kaca, hasilnya bukan munculnya dunia baru, melainkan dunia yang sama, terlihat lebih jelas. Ada satu prinsip penting yang sering dilupakan, keseimbangan. Kesadaran tanpa pijakan bisa membuat seseorang melayang. Sebaliknya, aktivitas tanpa kesadaran membuat seseorang terjebak. Meditasi yang matang justru menumbuhkan sikap rendah hati, disiplin, dan kejernihan moral, bukan pelarian dari tanggung jawab, tetapi penguatan terhadapnya. Dan di titik ini, meditasi berhenti menjadi praktik pribadi semata. Ia mempengaruhi cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu merespons konflik, cara kamu memandang hidup, ujian, dan ketidakpastian. Bukan karena kamu menjadi lebih suci, tetapi karena kamu menjadi lebih sadar. Jika kamu mulai mempraktikkan ini, satu hal menarik akan terjadi. Kamu tidak lagi haus akan sensasi spiritual. Keheningan itu sendiri sudah cukup. Dan dari keheningan itu muncul keteguhan. Keteguhan untuk tetap jernih di dunia yang bising, tetap tenang di tengah kekacauan, tetap hadir bahkan saat tidak ada yang melihat. Jika kamu sampai di bagian ini, tuliskan di komentar, bagian mana yang paling ingin kamu praktikkan dalam hidup sehari-hari? Apakah jeda sebelum bereaksi, kehadiran penuh, atau keheningan singkat setiap hari? Menuliskannya adalah bentuk komitmen batin, kecil tapi nyata. Karena pada akhirnya, dimensi rahasia yang kita bicarakan itu bukan tempat jauh di luar sana. Ia adalah kedalaman hidup ini sendiri yang baru terbuka ketika kita berhenti terburu-buru. Dan sekarang, kita sampai pada penutup, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pengingat. Sekarang, tarik napas sekali lagi.
perlahan. Dan sadari satu hal penting. Tidak ada yang benar-benar baru dari apa yang kita bahas malam ini. Pengetahuan ini tidak diciptakan untuk video ini. Ia tidak lahir dari tren, buku modern, atau algoritma. Ia selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk diingat kembali. Meditasi, pada hakikatnya, bukan tentang melarikan diri dari dunia. Ia adalah keberanian untuk menghadapinya dengan jernih. Ketika keheningan hadir, ilusi mulai runtuh. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita melihatnya berubah. Dan perubahan cara melihat selalu mendahului perubahan hidup. Kita telah menelusuri bagaimana meditasi disalahpahami sebagai relaksasi semata. Kita menyentuh jejak sejarahnya yang dalam, lapisan filosofisnya yang jarang dibicarakan, hingga kenyataan bahwa dimensi rahasia bukanlah dunia lain, melainkan kedalaman kesadaran yang selama ini terabaikan. Bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi sesuatu yang muncul saat kita berhenti berisik di dalam. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukanlah, apakah semua ini benar? Melainkan, apa yang terjadi jika kamu benar-benar mempraktikannya? Karena ada perbedaan besar antara mengetahui jalan dan berjalan di atasnya. Satu hanya memberi kepuasan intelektual, yang lain mengubah cara kamu bernapas, berpikir, dan hadir sebagai manusia. Jika video ini membuatmu berhenti sejenak, merenung atau merasakan keheningan kecil di dalam, itu sudah cukup. Jangan memaksakan apapun. Biarkan pemahaman ini bekerja dengan caranya sendiri. Seperti benih, ia tumbuh dalam diam. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini jarang kamu temui, dukung kanal ini dengan cara sederhana. Tinggalkan jejakmu, satu komentar, satu refleksi. Atau cukup dengan menekan tombol suka agar pesan ini menjangkau mereka yang juga sedang mencari, meski belum tahu apa yang mereka cari. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, renungkan satu kalimat ini. Mungkin yang selama ini tersembunyi bukanlah rahasia alam semesta, melainkan kesadaran kita sendiri yang terlalu lama tertidur. Sampai di pertemuan berikutnya, tetap hadir, tetap jernih.